Ya, konten kali ini gua akan bacain komen-komen dari para netizen dari konten yang satu ini. Menurut gua ya, ini bisa jadi ancaman yang serius karena beberapa komentar yang menurut gua negatif untuk seorang Toel gitu kan. Nah, makanya yuk kita baca komennya dan ini jurnal gue. Oke, selamat datang di channelnya Marcelo Jurnal. Gue sebelum baca komen dari kolom komentar YouTube gue disclaimer ini bukan menyudutkan satu pihak atau apa. Di sini gue hanya sekedar berupaya untuk having fun buat kalian gitu. Karena di sisi lain ada komentar yang positif dan ada juga komentar yang negatif. Nah, dan yang negatif ini yang menurut gua, wah ini mesti dibacain nih. Kenapa? Karena ini akan bisa lebih berbahaya kalau kita nggak saling ngingetin gitu. Dan ada beberapa komentar yang gue pilih, yang gue seleksi karena banyak banget yang bagus-bagus dan ya gue pilih beberapa komentar yang menurut gue ini penting untuk disampaikan. Oke, kita langsung aja mulai komentar dari yang kita udah pilih ya. Dan kita bacain ya. Oke. Dari Wiatmo Antoro 7786. Kita dukung timnas Indonesia, menang atau kalah dalam pertandingan itu biasa. Karena musuh lawan pun juga berusaha untuk menang dengan cara mereka. Betul sekali bahwa pemain diaspora adalah merupakan investasi dalam pembelajaran, kesebelasan atau pemain sepak bola kita yang tersebar di seluruh Nusantara. Memang kalau untuk gini ya, ini harus dipahami dulu ya. Karena banyak yang berseliweran berita-berita yang menurut gua menyesatkan gitu. Salah satunya adalah pemain diaspora ini adalah bayaran, apa segala macam. Padahal enggak gitu. Mereka itu tulus dan ikhlas ya dan mau berjuang untuk timnas kita. Karena baik lagi, diaspora. Diaspora itu berarti kan dia punya darah setengah dari orang tuanya. Jadi nggak salah dan itu hak mereka untuk memilih keluarga negaraan dan kebetulan yang dipilih adalah Indonesia. Jadi menurut gua eh, pemain keturunan ini jangan dianggap bahwa ini adalah pemain asing karena ini udah jelas beda gitu. Kalau dulu kejadian kayak Christian Gonzalez, terus juga Beto Gonçalves gitu kan, itu kan pemain-pemain yang tidak ada keturunan ya dinaturalisasikan. Nah, karena nggak ada darah gitu loh. Nah, berarti apa? Berarti ketika kita menyaring pemain-pemain keturunan atau diaspora itu dianggapnya sebagai investasi untuk masa depan timnas Indonesia gitu. Oke, next selanjutnya Li, apalagi? Dari Arda Arda. Hmm, Peringatan bagi Tohel jika gak berubah, jangan salahkan fans timnas. waduh. Ada yang nekat, ada yang berani rela masuk penjara demi timnas menyiramkan air keras ke mulutnya Toel. Nah, ini yang agak apa ya? Ya kita juga sebagai netizen gitu ya, jangan terlalu terbawa suasana lah gitu ya. Mungkin kalian ingat kejadian waktu di Liga Malaysia kemarin ada 3 pemain yang disiram air keras ya. Sampai gue lihat press release-nya, gue lupa siapa namanya, tapi pas lihat press release-nya lukanya, wah kebakar lah apa segala macam. Itu kan merugikan ya. Jadi pesan yang gue pengen sampaikan ya, terutama untuk netizen Indonesia gitu yang menurut gue sekarang netizen udah pintar-pintar kan, bukan netizen yang menurut gue urakan atau kampungan gitu loh. Nah, tolong statement-statement seperti ini ya, jangan sampai memancing atau memantik orang untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kita lawan itu adalah secara pemikirannya ya, atau pendapatnya, bukan fisik yang harus dilukai. Menurut gua itu salah satu tindakan yang bodoh gitu. Jangan jangan kita merugikan orang lain karena kepuasan kita gitu. Itu stupid lah. Jadi menurut gua statement-statement seperti ini ya tolong dihindari ya. Ya walaupun gua nggak bisa kontrol sebenarnya, tapi upaya gua dalam konten ini mengingatkan jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan ini terjadi. Bung Toel juga manusia,
berhak mengkritik juga ya, walaupun kita tahu beberapa kritikannya sempat di luar nalar gitu ya, tapi ya kita serang secara pemikiran aja, nggak usah dengan fisiknya gitu loh. Oke, next. Selanjutnya, Li. Dari John Puji 474. Gue setuju sama lo bang. Hmm, Kritik secukupnya, puji seperlunya. hmm. Yang nyinyir-nyinyir gak jelas patut diduga ada kepentingan di baliknya. Sebenarnya gue menyingkirkan hal-hal kepentingan-kepentingan itu ya, karena yang kita sorot sekarang adalah progres timnasnya ya. Menurut gue progres timnas ini sudah baik, sudah bagus, dan sudah ada pada jalurnya gitu loh. Dan kebetulan juga kita juga dapat ketua PSSI yang mengerti dengan bola ya, ya at least secara pengalaman sudah luar biasa di Inter Milan, DC United, Oxford United sekarang gitu, dan beberapa juga dia megang di apa di klub-klub Liga 1 gitu. Dan berarti kan pengalaman sudah malam melintang gitu ya untuk Bapak Erick Thohir. Nah, jadi untuk apa ya, bisa dibilang progres timnas ini gitu, ini kita bisa apa ya, gue bilang jangan puji setinggi langit, tapi kita juga harus realistis untuk mengkritik. Gue pengen kita sorot prosesnya, bukan bagaimana hasil akhirnya. Karena kalau kita bisa bicara hasil akhir, dari dulu pun sebenarnya Indonesia kalau lawan Vanuatu, ya, lawan-lawan negara-negara yang menurut gue rankingnya di bawah kita lah gitu loh, itu pasti menang gitu. Ya, kalau kita bicara hasil, apalagi kalau masih ada yang bawa-bawa masalah AFF harus juara apa segala macam. Sekarang eranya bukan seperti itu. Eranya sekarang adalah bagaimana kita bisa menikmati proses gitu kan, enjoy the process gitu kan, dan kita jangan terbawa euforia. Itu yang penting. Jangan terbawa euforia. Gue yakin gak 100% ya timnas Indonesia ini sempurna. Kita kawal prosesnya sampai kita mendapatkan hasil yang terbaik. Itu menurut gua gitu loh. Oke, ada pertanyaan lagi? Dari Jody Buhang. Hmm. Kalau jadi pengamat sepak bola timnas jangan terlalu ngotot. Bicaralah dengan bijak dan menyenangkan orang banyak. Hmm. Biasanya merasa pendapatnya sudah benar dan orang lain salah. Sadarlah kita sama-sama bangsa Indonesia. Hmm. Tentu kalau timnas maju dan mendunia kita semua merasa senang dan bangga. Hmm. Ikhlaskan sepak bola Indonesia diurus oleh mereka yang ingin maju. Hmm. Coba diulang lagi kata-kata yang awalnya. Kalau jadi pengamat sepak bola timnas jangan terlalu ngotot. Gini loh ya. Pertama, yang namanya jadi pengamat sepak bola itu mereka berhak untuk memberikan kritik atau saran ya. Nah, setiap pengamat itu karakternya beda-beda. Kalau misalnya kita lihat perbandingan antara Coach Justin dan juga Bung Towel ya, itu kan punya karakter yang berbeda gitu ya. Kita sebagai penikmat sepak bola enjoy aja gitu loh. Masalahnya yang paling mendasar adalah kadang-kadang netizen kita kebawa baper gitu loh. Nah, makanya selain kita menikmati proses, kita juga harus punya saringan untuk menyerap informasi gitu loh. Mana yang benar, mana yang salah gitu. Nah, itu kan subjektif ya. Maksudnya ada yang suka Bung Toel, mungkin ada yang suka Coach Justin, ya itu subjektif semua gitu loh. Dan itu memang apa ya, memang apa warnanya gitu loh. Tapi gua sih kalau untuk masalah komen yang satu ini, menurut gua kita nggak usah baper tuh baper lah, nggak usah kita itu menganggap bahwa wah kalau pengamat sepak bola tuh harus menyenangkan semua orang, ya nggak juga gitu. Kadang-kadang kita juga harus menyampaikan saran atau kritik sesuai dengan realita. Kalau realitanya jelek ya ngapain dibilang bagus? Kan itu namanya pembohongan publik namanya. Kalau misalnya kita memberikan kritik yang bagus ya karena memang realitanya bagus gitu loh. Ya. Kayak contoh misalnya kejadian waktu pas Coach Justin komentari masalah permainannya Marcelino Ferdinand. Ya pada saat momentumnya jelek kita bilang jelek aja gitu kan. Walaupun tidak menutup kemungkinan 90%-nya kadang-kadang Marcelino juga main bagus gitu loh. Nah, berarti kan ini kita objektif gitu dalam hal menilai, dalam hal melihat gitu. Jadi jangan menganggap bahwa semua statement pengamat politik itu harus menyenangkan semua pihak. Enggak, ya.
Jadi intinya, rahasianya adalah jangan baper. Mungkin itu pesan dari gua, oke? Oke, next. Dari Sindu Prabianto. Oke. Salam sepak bola, salam sehat Bung Marcel. Wih, salam sehat, salam sehat, salam sehat. Bung Marcel. Anton Sanjoyo, Toel, Anjasmara, Yuke. Itu bukan kritik. Yang saya heran itu kenapa ya setiap Toel diundang bincang di stasiun televisi, Hmm. gak ada jurnalis yang nanya ke Toel. Wah. Toel, waktu Anda di PSSI, apa yang Anda lakukan untuk kemajuan sepak bola Indonesia? Baik di Liga, usia dini maupun timnas Indonesianya. Kan gitu. Hmm. Padahal Toel pernah di PSSI, era Lanyala Mataliti, Hmm. Lanyala Mataliti besti sama Nurdin Halid. Hmm. Sama korupnya politisi busuk, Hmm. sama bobroknya. Hmm. Jangan kasih Toel dan kroninya panggung. Wah. Nah, ya sebenarnya gue antara setuju dan gak setuju sih. Nah, yang pertama adalah ini juga sempat jadi keresahannya Bung Toel ya. Dia diwawancara di beberapa siaran TV atau YouTube channel, gue lupa. Cuma dia mengungkapkan bahwa kalau memang ada yang menuduh gue adalah mafia sepak bola atau misalnya bagian dari kroni-kroni mafianya gitu, tolong buktikan. Nah, gue sebenarnya itu setuju sih. Kenapa? Karena kita jangan menuduh tanpa dasar, tanpa data, oke? Ya belum tentu juga Bung Toel waktu pas gabung di zaman Lanyala itu juga berbuat yang sama, kan nggak juga gitu loh. Ya kita tahu memang Lanyala itu punya track record yang eh, apa ya, yang buruk lah. Dia pernah jadi tersangka, terus juga Nurdin Halid pernah kasus korupsi juga gitu kan. Nah, eh, tapi kan nggak semua part of dari mereka berdua itu melakukan hal yang sama gitu loh. Jadi nggak apa ya, nggak adil aja gitu kalau misalnya kita juga menganggap bahwa Bung Toel itu sama seperti mereka. Ya mungkin selama ini dia mengkritisi itu karena dia pengen menjadi antitesannya daripada timnas Indonesia atau PSSI sekarang. Mungkin itu positifnya. Tapi memang ada setujunya ada beberapa statement Bung Toel menurut gua nggak nyambung gitu atau misalnya nggak sesuai dengan realita gitu loh. Ya bagaimana dia apa ya meng-underestimate-kan pemain keturunan, lebih mengutamakan lokal, bahkan sampai ada yang nuduh eh, Bung Toel itu ada sering menitipkan pemain apa segala macam. Itu masalah itu semua gitu. Gua harap satu, kita sebagai netizen harus bisa menghadapi secara logika juga. Jangan berbicara tanpa fakta, tanpa dasar. Oke? Kita jangan menuduh juga gitu loh. Nah, tapi gue juga memberi pesan untuk para media khususnya gitu ya. Jangan juga karena memanfaatkan momentum Bung Toel ini sering dibully oleh netizen gitu untuk traffic. Ya mereka rela mendatangkan Bung Toel. Yang kasihan apa? Yang kasihan Bung Toelnya sebenarnya. Ya, dia makin dihajar, menjadi target massa gitu ya. Sampai ya tadi ada beberapa komentar ya, Lia. Tadi ada beberapa komentar yang mau nyiram air keras lah apa segala macam. Ya itu kan yang jadi korban Bung Toelnya, yang jadi untung medianya. Nah, sebenarnya yang tolol yang menurut gue medianya gitu loh. Jangan mengorbankan satu pihak demi keuntungan. Nah, itu yang gue setuju sih. Jadi jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan karena menguntungkan satu pihak, akhirnya Bung Toel dirugikan. Itu juga salah gitu loh. Ya kalau memang eh, ingin ngundang Bung Toel, ya undang juga lawannya. Jadikan sebuah ruang debat yang sehat. Nah itu sih yang gue setuju gitu. Kayak beberapa waktu lalu Bung Toel sempat diundang juga sama Coach Justin, walaupun sekarang Coach Justin juga nggak mau diundang lagi gitu sama Bung Toel. Tapi at least itu good lah, menjadikan publik atau masyarakat Indonesia juga bisa menilai secara objektif gitu, mana yang benar, mana yang salah, mana yang nyambung, mana yang nggak nyambung gitu kan. Jadi jangan sampai media-media ini pun memancing supaya Bung Toel ini berstatement hal-hal yang bisa membakar
masa untuk menjadikan Bung Toyo itu sebagai target. Ya jangan begitu juga gitu loh. Oke, ada lagi nggak? Nggak ada lagi? Nah, mungkin ya inilah baca-baca komen dari kalian gitu ya. Beragam, berwarna juga, ada yang negatif, ada yang positif, tapi ya pesan dari gua adalah kita sebagai fans dari timnas Indonesia mendukung juga PSSI, mendukung juga sekarang PT LIB yang menurut gue juga progresnya lagi bagus. Ya gue harap jangan sampai kita itu terbawa euforia, terbawa panas ya dalam fakta-fakta yang ada sekarang gitu. Jadi ya kita dukung kawal proses daripada progres timnas Indonesia. Udah segitu aja gitu loh. Tapi gue juga nggak mau sampai eh, dengan euforia ini yang sangat luar biasa ini akhirnya jadi korban. Janganlah, jangan sampai lah gitu loh. Oke, mungkin segitu aja video dari gue. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe channel ini. Itu juga bakal jadi semangat buat gue juga gitu untuk bikin video buat kalian terus. Dan juga jangan lupa untuk follow sosial media kita Mas Juna 10 di TikTok dan juga di Instagram. Oke, see you next time.